Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 2 Juni 2025. IHSG hari ini terkoreksi dan sesuai prediksi ya, bahwa sudah 3 hari berturut-turut kondisi dari IHSG turun. Dan hari ini koreksinya cukup dalam. Nah, asing juga keluarnya cukup lumayan. Volume di atas rata-rata tapi sedikit. Dan harusnya sih ya koreksi sehat aja. Hari ini banyak RUPS, ADRO RUPS, ADMR RUPS. Dan mereka kompak bagi dividen. Nah, ini kondisinya RUPS-nya ADRO tadi siang ya. Cukup ramai. Ini tanggal 2 Juni. Dan pengumuman dividen kalau dilihat tadi saya dapat kabar sekitar sore hari, ini ya rame lah ya, antriannya lumayan panjang. Dan sudah diputuskan ADRO bagi dividen final senilai 159. Nah, kalau lihat dari strukturnya memang harusnya ADRO itu mendapatkan dividen atau mendapatkan cashnya dari ADMR karena kalau dari AADI posisinya dia tidak punya banyak share di AADI. Yang paling banyak itu ada di ADMR. Nah, hari ini ADMR juga ikutan bagi dividen. Akhirnya setelah sekian lama dia mengumumkan pembagian dividennya ya, Rp48 per lembar, yieldnya 4,6. Ini tahun buku 2024. Jadi yang dibagi setara atau sekitar 120 juta lembar. Nah, dengan ini bagi saya coba masukkan di list karena sebelumnya ADMR tidak masuk list, hanya ADRO dan AADI. Sekarang karena ADRO sendiri harus mempertahankan budaya bagi dividennya, mungkin juga begitu, sehingga salah satu cash yang harus didapatkannya itu adalah dari ADMR, dan ADMR harus bagi dividen. Cuma setara Rp48 ini payout rasionya kecil ya, tadi saya hitung kecil. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya Games juga bagi dividen lagi. Ini adalah dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp277 per saham. Ini akan dibagikan 12 Juni cum date-nya dan pembayarannya sekitar 24 Juni. Ini beda dari dividen final yang kemarin ya. Kemarin kan dividen final untuk 2024. Ini yang 309 ya, 26 Mei. Nah, itu. Faktanya hari ini dia mengumumkan dia bagi dividen lagi. Selamat buat holdernya Game. Terus yang lebih seru lagi adalah informasi untuk dividennya BSSR. Itu udah dirilis hari ini. Padahal public expose-nya itu tanggalnya 5 Juni. Ini saya nggak tahu nih internalnya BSSR yang ngirim ke Bursa Efek apa kecepatan apa gimana. Mengingat ini hari Senin gitu ya. Materi untuk nanti tanggal 5. Berarti kan Selasa, Rabu, Kamis ya. 5 kan Kamis. Udah kirim gitu. Adminnya mungkin atau gimana, udah ngirim aja ngemail misalnya ke Bursa Efek. Dari Bursa Efek udah tidak di-sharing lagi. Pokoknya ada yang ngirim ya dia di-post. Bisa jadi begitu kan. Tanggalnya 5 Juni loh ini loh. No, hari ini udah rilis tanggal 2 Juni. Unik. Dan sudah dituliskan nih hari RUPST hasilnya menyetujui dan menerima dengan baik laporan 2024. Kemudian menyetujui menerima dengan baik mengesahkan laporan keuangan tahun 2024 dan ada hasil 131 juta dolar. Pembagian dividen final sebesar 20 juta dolar. Dividen final tunai akan dibayarkan untuk saham yang tercatat pada tanggal 19 Juni recording date. Ini setara 123. Nah, ini dia. Interimnya 2024, interim 1 178, interim 2 154, finalnya 123. Sehingga totalnya adalah 457. Dan Tuan Giok Han ini mundur ya, digantikan ini. Terus ini dikasih juga gambaran operasional ya seperti biasa. Kemudian PT Antang Gunung Meratus. Ya ini bolak-balik ya seperti biasa yang disampaikan setiap RUPS atau public expose. Dan di sini belum dicantumkan
hasil riset untuk cadangan batu bara yang kita tunggu-tunggu ya. Kita berharap banget sih sebenarnya BSSR itu mau update cadangan batu baranya berapa. Produksinya kan lumayan nih, naik 2024 juga naik ya. Totalnya naik, rata-rata terbesarnya dia penjualan ke Tiongkok, nomor 2 ke India 14%, kemudian di Indonesia 25% dan lain-lain. Jadi hanya 3 negara ini yang BSSR lebih besar penjualan. Finansial secara laba masih bisa dipertahankan di level 14%. Walaupun turun, tapi karena penjualannya turun, laba usaha, laba bersih, laba bruto juga turun. Justru malah secara persentase laba brutonya naik dan ini bagus. Secara company efisiensinya oke nih, bagus ya. Salesnya turun tapi labanya secara persentase masih bisa dipertahankan cukup baik. Rasio lancar juga naik, berarti cashnya juga bagus. Terus di list ada beberapa penghargaan. Nah, kalau kita input di data, ini semua perusahaan yang menurut saya keren-keren ya. Yield dividennya. BSSR bagi nih 1, 2, 3 terakhir dan sudah bagi 3 kan, 179 dan 154. Total dia sudah bagi 7,6, kalau ditambah 1, 2, 3 berarti totalnya 456. Dimana itu 10,4% berdasarkan harga hari ini, ya, harga penutupan terakhir di 4380. Ya, hari ini turun. Adro juga turun ya 2130. Games naik 0,5, ADMR turun dikit. Kemudian Adro dengan hari ini bagi 159, maka dividen payout rasionya juga 37. Ini sebenarnya sehat banget nih. Ya kayak Astra ya 40, 45 gitu ya. Di bawah 40 itu sebenarnya sehat banget. Artinya perusahaan itu punya keleluasaan juga untuk memakai laba yang dihasilkan di tahun berjalan. Yang luar biasa juga adalah Games. Games itu di earning 2025 ini sudah saya coba turunkan lagi, tapi dia langsung bagi dividen 277 itu adalah 3% di harga sekarang. Nah, kalau kita pakai payout rasio historis 95%, maka angka 1017 ini kira-kira kita akan estimasinya yang 966, sehingga 1 tahunnya itu sekitar 10,6%. Historinya kalau dari sebelum-sebelumnya bagus-bagus ya. Nah ini yang BSSR nih nggak tahu bocor, nggak tahu gimana, karena dia RUPS-nya tuh 5 Juni kok sudah di-post sekarang gitu. Kalau Adro sudah jelas dan cum date-nya tadi juga sudah cum date belum ya? Yang sudah tadi adalah Games ada cum date. Dari sini kalau kita simulasikan ke DFL, Dividend for Living, sekaligus kita coba jawab ini pakai apa ya? Pakai misalnya punyanya Adro ya 12%. Kita taruh misalnya 12%. Kemarin ada yang request Pak Maulana ya. Mas Arief, saya nggak minta review saham, tapi kalau boleh bikinkan simulasi nabung saham, tapi skenarionya sedikit diganti. Jadi investasinya memang lama, 25-30 tahun, tapi top up saldo investasinya hanya 10-15 tahun saja di awal. Tapi hasil dividen tetap direinvestasikan sampai masa pensiun. Oke. Kita setup 10 tahun dulu misalnya atau 15 tahun ya. Oke, pertama targetnya kita punya dividen per bulan 10 juta atau per tahunnya 120. Maka kalau yield dividen 12%, kita harus punya nilai investasi sekitar 1 miliar. Anggaplah kita periodenya pensiun itu 30 tahun atau 25 lah. Nah, 25 tahun ya. Maka 10 juta ini equal dengan 18 juta. Kalau kita nabung, kondisinya modal awal itu 50 juta, kemudian 2 juta per bulan, dan hanya 3 periode ya. Berarti di periode keempat itu kita hapus. Ini kali 0, periode kelima juga kita hapus, periode keenam kita hapus. Sehingga hasil yang tahun ke-15 ini hanya direinvestasikan. Hasil dari tahun ke-16 direinvestasikan tanpa top up. Kemudian tahun ke-18 juga sama ya, direinvestasikan dan seterusnya. Maka nabungnya kan hanya 15 tahun, 2 juta per bulan, 2,4 juta per bulan di 5 tahun kedua.
2,88 juta per bulan di 5 tahun ketiga, berarti 15 tahun. Maka periode dividen setelah pensiun itu pada waktu periode kelima itu kita dapat 39,1 juta per bulan. Ini karena 12% ya, gede banget itu 12%. Jadi ini kondisinya ya, sudah saya coba simulasikan. Nah, artinya di tahun ke-25 berarti periode kelima semasa pensiun itu sudah masuk dari target kita yang 18 juta per bulan. Karena kita di tahun ke-25 ya, ini dapat dividen itu sekitar 469 juta per tahun. Oh, 12% kegedean Bang. Turunin dong, pakai BSSR aja ya, 10,4 atau GEMS 10,6. Boleh, 10 aja. Nah, dengan 10 kalau hanya 3 periode saja, 15 tahun nabung, itu di tahun ke-25 kita dapat sekitar 22 juta per bulan. Atau nilai investasi kita sudah ke 2,7 miliar, maka dividen per tahun 275 juta. Dan dibagi 12 kira-kira 22 juta per bulan. Achieve nggak terhadap target yang 18 juta? Achieve. Ini adalah kekuatan compounding interest sesuai yang diinfo oleh Einstein. Saya kira itu untuk hari ini. Banyak beritanya, jadi saya agak bingung sebenarnya mau nyampein yang mana karena banyaknya berita yang muncul di hari pertama masuk setelah liburan. Dan ada satu perusahaan yang hari ini saya juga masukkan ke dalam list. Selain ADMR, ada satu lagi yang mungkin nanti akan saya bahas nanti di video berikutnya atau kapan-kapan kalau sempet ya. Karena biasa kalau sore-sore begini udah pulang capek dari kerja, ngelihat-ngelihat begini pengennya yang santai-santai saja, yang nggak terlalu banyak berpikir ya, terlalu banyak menganalisis. Tapi sebenarnya saya suka melakukan itu, saya senang sebenarnya. Dan kemarin yang request dibuatkan grup atau join member, saya masih pertimbangkan karena khawatirnya itu saya nggak bisa enjoy lagi gitu. Karena kalau ada member rasanya ada kayak kewajiban gitu, harus update. Ya paling kalaupun ada member ya saya update, paling saya bisa itu 2 minggu sekali untuk nggak tahu seminggu sekali, nggak tahu 2 minggu sekali, nanti saya coba pikirin untuk update data-data yang posisi teratas. Karena memang kalau itu di share atau disebar, di saya sendiri juga kadang-kadang bermasalah. Saya nggak jadi nggak terlalu nyaman nyicilnya gitu. Kalau ada efek terhadap harga, walaupun sebenarnya data-data seperti itu tuh data-data yang mudah aja gitu. Ya saya lebih banyaknya itu memikirkan kalau misalnya ada member nanti takutnya saya sendiri nggak jadi enjoy, jadi seolah-olah jadi pekerjaan gitu. Padahal ini kan sebenarnya selingan aja gitu, sebagai memori ya, recording. Jadi ada memori, nanti kalau anak saya ngeliat sebenarnya ayah saya itu ngapain sih gitu kan. Anak saya masih kecil-kecil tuh. Jadi kalau mau lihat atau mau tahu sebenarnya ayah tuh ngapain, nah ini saya share aja YouTube saya gitu, supaya mereka juga bisa belajar sendiri atau belajar dari YouTube, nyari-nyari dari YouTube lebih baik gitu. Saya kira cukup, tetap sehat ya teman-teman, karena ada isu COVID. Ini suara saya juga udah kayak mau habis. Banyak nih di kampung yang pada kena pilek ya, flu yang berat dan barengan. Kenanya barengan di kampung saya, asli kampung saya di Jawa Timur. Kalau di sini sih saya kira nggak terlalu banyak ya. Di keluarga juga aman-aman saja, alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.